Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat serta kasih sayangnya yang begitu besar kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, kegiatan kita sehari-hari dalam beribadah, bekerja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat Allah begitu besar kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat rasa nyaman dan aman dalam beribadah. Sesungguhnya masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini mungkin mereka sedang terbaring lemah tak berdaya di rumah sakit, di rumah, ataupun di mana saja mereka berada. Dan saat ini mungkin mereka tidak dapat merasakan betapa nyamannya beribadah, betapa nikmatnya beribadah dalam keadaan aman, sehat dan walafiat. Atau mungkin mereka bisa jadi mereka dalam keadaan tak tersentuh oleh hidayah, ataupun bisa jadi karena mereka dalam kondisi perang seperti yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Saudaraku, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang besar ini kepada kita semua, serta mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang di luar sana agar dapat merasakan Ramadan dengan rasa aman, nyaman, dan baik serta maksimal. Salawat serta salam semoga selalu kita junjung, semoga selalu kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang suri toladan yang baik bagi kita semua dalam berbagai aspek-aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi, beliau seorang ekonom yang terbaik. Beliau seorang ekonom yang sejati karena mampu menghantarkan umatnya, masyarakatnya yang berada dalam lindungan beliau dalam kesejahteraan. Beliau juga seorang pemimpin serta panglima tertinggi yang mampu memberikan rasa adil makmur bagi masyarakatnya. Beliau adalah seorang panglima besar yang dimana beliau disegani oleh kawan maupun lawan. Beliau adalah tokoh panutan yang sangat berjasa bagi kita semua. Atas jasa beliaulah sehingga kita mengenal mana yang hak, mana yang batil. Kita mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak salah jika seorang penulis ternama, seorang guru besar astronomi serta fisika, seorang yang bekerja pada perusahaan NASA, yaitu Michael Hart, pada tahun 1978 beliau menulis sebuah buku
yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dan beliau menempatkan Rasulullah SAW pada urutan yang pertama. Masya Allah. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali dalam melaksanakan atau mendengar kajian singkat daripada asatid yang berada di Pondok Pesantren Aisyah Samawa. Kita dapat bertemu kembali walaupun melalui lewat kacamata layar kaca HP. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah bulan mulia. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan, serta penuh dengan maghfirah serta ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh setiap insan muslim. Bulan yang dirindukan oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Bulan yang dipersiapkan 11 bulan sebelumnya. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "No one can go anywhere without preparation, and no one invite a guest without preparing to welcome him." Similarly, to welcome Ramadan, the month of fasting, one has to prepare. Tak seorang pun bisa pergi kemana saja mereka mau tanpa persiapan. Dan tak seorang pun yang mengundang para tamunya tanpa mempersiapkan apa ya untuk tamunya. Maka sama halnya dalam menyambut Ramadan, bulan puasa, seorang tersebut menyiapkan dengan semaksimal mungkin. Bahkan mereka berdoa sebelumnya. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat diturunkannya Al-Qur'an tersebut dikenal dengan Nuzulul Quran. Bulan Ramadan akan menjadi semakin istimewa, semakin lebih bermakna. Karena pada suatu malam, ada satu malam yang di dalamnya terdapat satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Satu malam tersebut setara dengan kita beribadah 1000 bulan. Subhanallah. Semoga kita dapat merasakan, dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ataupun bisa beribadah dengan lebih baik di malam-malam tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus bersyukur dengan datangnya Ramadan? Karena pada hakikatnya masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap Ramadan adalah bulan yang penghalang, yang menghalangi mereka dari berbagai macam aktivitas, yang menghalangi mereka dari berhubungan suami istri. Kenapa kita harus bersyukur? Ada beberapa alasan kita harus bersyukur. Yang pertama adalah Ramadan menguji keimanan kita. Karena masih banyak di antara kita dengan hadirnya Ramadan
kita berkeluh kesah. Telah datang bulan yang menghalangi kita beraktivitas dengan sempurna, menghalangi kita bekerja, dan lain sebagainya. Sesungguhnya Ramadan itu datang kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah yang sanggup melaksanakan puasa Ramadan. Bayangkan, kita harus berpuasa dari pagi hingga terbenamnya matahari, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bayangkan, kita harus bekerja ekstra, bekerja dalam keadaan lapar dan dahaga, apalagi yang dialami oleh saudara-saudara kita di bidang pertanian ataupun pembangunan. Mereka bekerja di siang yang sangat terik. Disitulah Allah menguji keimanan kita. Yang kedua adalah Ramadan adalah sistem daur ulang. Layaknya sebuah kendaraan yang dipakai dari hari ke hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Kita tidak pernah memperbaikinya, tak pernah mengganti spare part-nya, tak pernah mengganti olinya. Apa yang terjadi? Motor itu pun rusak, dan sehingga kita tidak bisa dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Begitu juga dengan tubuh kita. Apabila setiap hari, detik demi detik, waktu demi waktu, hanya kita suguhkan tubuh kita dengan makanan dan minuman tiada henti, apa yang terjadi? Niscaya tubuh kita akan rusak, perut kita akan sakit, dan lain sebagainya. Ramadan juga adalah permajaan kembali sel-sel saraf yang ada dalam tubuh kita, serta pembaharuan kembali kualitas iman kita, kualitas kematangan jiwa kita, kualitas ilmu kita, serta kualitas kemanusiaan, kemasyarakatan kita, serta kualitas hidup kita. Alasan yang ketiga adalah Ramadan memberi berbagai kenikmatan. Nikmat yang pertama, alhamdulillah, dan insya Allah beberapa menit kemudian yang akan datang, makanan telah tersaji di meja makan, yang telah dipersiapkan oleh tangan-tangan mulus, oleh jari-jari lentik nan manis, yaitu tangan istri kita, tangan ibu kita, tangan saudara perempuan kita, anak-anak kita. Mereka menyiapkan menu berbuka untuk kita guna mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna mendapatkan pahala yang berlipat ganda, serta mereka menyiapkan menu hidangan berbuka tersebut dengan penuh cinta serta kasih sayang. Terbesit di dalam benak kita ketika siang hari, betapa nikmatnya es campur, betapa nikmatnya es kelapa muda. Saya akan makan ini, saya akan makan itu. Tapi subhanallah, ketika kita dihadapkan dengan menu berbuka puasa kita, ketika kita minum seteguk air dan satu butir kurma, rasa dahaga, rasa lapar hilang seketika. Itulah nikmat ketika kita berbuka.
Dan patutlah kita bersyukur atas hal tersebut. Karena masih ada saudara-saudara kita yang belum merasakan bagaimana nikmatnya berbuka dengan yang manis-manis. Yang kedua adalah nikmat kenyang serta berkecukupan. Saudaraku, ketika kita berpuasa, baru kita merasakan betapa sakitnya rasa lapar, berapa melilitnya perut ini ketika siang hari, betapa keringnya dan pahitnya tenggorokan kita. Allah berikan kita pembelajaran melalui puasa ini. Akan pentingnya kita bersyukur atas rasa kenyang, atas pentingnya rasa cukup, karena pada hakikatnya kita telah berkecukupan. Karena masih saudara kita masih berada di bawah kita. Nikmat yang ketiga adalah nikmat kita beribadah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Walaupun saat ini kita sedang melaksanakan puasa di tengah pandemi coronavirus, tapi itu tidak menyurutkan langkah kita, semangat kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menyemarakan Ramadan ini dengan baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat adalah nikmat pahala dan ampunan. Betapa besar pahala yang kita dapatkan dikala kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Betapa besarnya ampunan yang kita dapatkan sekiranya kita melaksanakan ibadah tersebut dengan baik dan maksimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat dari Rabb kamu yang manakah yang engkau dustakan? Ar-Rahman ayat 13. Sepenggal ayat ini sangat pendek, namun memiliki makna yang begitu besar. Bahkan Allah mengulangnya sebanyak 31 kali. Nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan? Ini adalah pembelajaran serta peringatan bagi kita, kaum jin dan manusia, akan pentingnya rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian mengumumkan, jika kalian benar-benar bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmatnya tersebut. Namun jika engkau kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Pada ayat lain juga difirmankan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian, niscaya akan ingat kepada kalian, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kafir kepadaku. Wahai saudaraku, melalui kedua ayat ini Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur melalui lisan, bersyukur melalui tindakan, serta bersyukur melalui pengakuan. Fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabatnya.
Lalu beliau membacakan surat Ar-Rahman kepada mereka dari awal hingga akhir. Namun para sahabat terdiam. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah membacakan surat ini kepada jin, dan mereka lebih bagus sambutannya daripada kalian." Ketika bacaanku sampai firman Allah di atas, "Fabi'ai ala rabbikuma tukadziban." Lalu mereka mengatakan, "La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd." Ya Allah, tiada sedikit pun nikmat darimu yang kami dustakan. Segala puji bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana jika sekiranya surat Ar-Rahman dibaca dari awal hingga akhir kepada kita, umat akhir zaman? Apakah kita akan menyambutnya layaknya kaum jin yang mengatakan, "La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd"? Ataukah seperti para sahabat yang terdiam mungkin karena segan dan rasa malu pada Rasulullah? Ataukah kita punya jawaban kita masing-masing ketika ayat tersebut dibacakan? Kita sibuk dengan sahabat kita, kiri dan kanan bercengkerama, membahas tentang apa menu masakan nanti sore, nanti maghrib. Kemana kita akan jalan-jalan nanti sore? Bagaimana kalau nanti malam kita begini dan begitu? Ataukah kita sibuk dengan gadget kita masing-masing? Membaca status di WA, membaca status di Facebook, sekedar nge-likes, sekedar memberikan kata loves? Ataukah kita berakar dan mengucapkan Masya Allah, namun tidak ada makna di balik kata-kata tersebut? Masyiral muslimin rahimakumullah. I'tiraf atau pengakuan akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita merupakan rukun pertama dari syukur. Takkan ada wujud syukur jika kita tidak membenarkan dengan hati kita, jika kita hanya mengucapkan dengan lisan ataupun perbuatan. Marilah kita tetapkan dalam hati kita bahwa begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karenanya seorang tabi'in, Yunus bin Ubaid, menuntun seorang untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Pada suatu ketika seseorang datang kepada Yunus bin Ubaid. Beliau mengeluh dengan kondisinya yang serba susah. Rezekinya mepet, kebutuhannya begitu banyak, pokok, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Seolah-olah dia tidak pernah merasakan betapa nikmatnya hidup ini. Yunus pun berkata kepada seseorang tersebut, "Bagaimana jika sekiranya aku membayar sebelah matamu, bukan dua, bukan sepasang mata, tapi sebelah matamu dengan harga 100.000 dirham?" Tidak mau, kata seorang tersebut. Padahal kita tahu 1 dirham, kalau tidak salah harganya sekitar 49.500. Kalau dikali 100.000 dirham, kira-kira berapa? Itulah harga yang ditawarkan oleh Yunus kepada seorang tersebut. Namun dia tidak mau. Kemudian Yunus berkata yang kedua kalinya, "Bagaimana sekiranya jika sebelah tanganmu
kiri ataupun kanan, saya hargai, saya bayar 100.000 dirham. Seorang tersebut berkata, tidak, saya tidak akan menjualnya dengan harga seberapapun. Yunus berkata untuk ketiga kali, bagaimana jika sekiranya kakimu aku bayar dengan harga 100.000 dirham? Maka engkau? Dialah menjawab, tidak, saya tidak akan menjualnya dengan berapapun yang engkau bayar. Begitu dan begitu seterus pertanyaannya, hingga habis seluruh tubuhnya untuk dibayarkan. Tapi jawabannya adalah tetap kata, tidak, saya tidak akan pernah menjual seluruh bagian-bagian tubuh saya. Lalu Yunus pun berkata, wahai sahabatku, sesungguhnya aku melihat pada dirimu terdapat ratusan juta dirham. Tapi mengapa engkau tidak merasa tidak memiliki apa-apa? Yap. Seringkali kita hanya melihat apa yang belum kita miliki. Seringkali kita hanya melihat sesuatu yang belum kita punyai. Seperti mobil yang bagus, rumah yang mewah, villa, tanah berhektar-hektar, dan lain sebagainya. Tanpa kita melihat apa yang ada pada diri kita. Padahal jika pertanyaan tersebut ditujukan pada diri kita, sungguh kita pun akan menjawabnya dengan demikian. Tidak, saya tidak butuh dengan uang tersebut. Kata betapa berharganya diri kita, betapa berharganya nikmat yang Allah berikan pada tubuh kita. Masya Allah. Fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Masyiral muslimin rahimakumullah. Rasa syukur adalah pengikat sekaligus pengundang nikmat yang lebih besar kepada kita. Sejauh mana kita bersyukur, maka Allah akan menggantikan sebanyak hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan Dia menjadikan kalian pendengaran kalian, penglihatan kalian, serta hati kalian, agar kalian mau bersyukur. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita lahir, kita sama dengan mereka. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan kita dalam keadaan telanjang bulat. Datanglah malaikat-malaikat dunia, ibu kita, ayah kita, keluarga kita, mendekap kita dengan erat, memberikan kita selembar kain, memberikan kita sepasang pakaian, agar menutupi aurat-aurat kita. Dan dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya kita tidak ada apa-apanya. Maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan harta pun demikian. Allah telah memberikan kita harta yang begitu besar. Allah telah memberikan nikmat juga yang begitu besar. Baik berupa nama yang baik.
kesehatan yang baik, keluarga yang sehat walafiat, harta, tahta dan lain sebagainya. Allah telah berikan kepada kita. Allah telah berikan kepada kita segala apa yang kita inginkan di saat yang tepat, bukan di saat yang kita tidak tepat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah kita bermaksiat kepada Allah, karena sekiranya jika kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mencabut rasa nikmat tersebut. Allah akan memberikan kita azab yang sangat pedih. Taruhlah azab yang sangat pedih tersebut adalah sakit gigi. Ketika Allah cabut nikmat urat saraf yang ada pada gigi kita, apa yang kita rasakan? Tidur tak nyenyak, beraktivitas tak nyaman, bekerja tak maksimal, bahkan mendengar suara keras sedikit saja kita berteriak, menjerit. Itu baru satu urat saraf. Jangan tanya dari segi harta, jangan tanya dari segi harga, berapa harus kita bayarkan. Atau mata kita, ketika cabut dari satu sel saraf di mata kita, apa yang terjadi? Secara otomatis kita pun akan kalang kabut dan lain sebagainya. Minta pertolongan sana dan sini, bahkan rela mengeluarkan uang sebesar apapun demi menyembuhkan rasa sakit yang kita derita. Bagaimana dengan oksigen yang kita hirup? Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lainnya? Masih pantaskah engkau mengeluh? Masih pantaskah engkau berkeluh kesah? Marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan. Karena dengan saling mengingatkan akan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang sangat singkat. May this Ramadan. Sekaligus ini adalah sebuah doa buat kita. May this Ramadan enlighten us and clear us understanding and judgment between the right and the wrong and between the truth and false. Wishing you a Ramadan Mubarak. Semoga Ramadan kali ini mencerahkan kita semua, memperjelas pemahaman kita semua, serta penilaian kita untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mempertemukan kita kembali, wahai para salihah-salihah. Kami menantikan kalian, kami merindukan kalian di sini. Semoga Allah menjaga kalian di rumah beserta keluarga kalian dan melindungi kita semua dari bahayanya virus corona. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.